Channel YouTube Daisan, salah satu channel bolanya Dombojo. Mohon dukungannya dengan cara subscribe, klik tanda lonceng agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Dan jangan lupa like, comment, and share. Berbicara kualitas sepak bola di Indonesia, mungkin masih kalah dengan Jepang dan Korea Selatan. Namun, Indonesia boleh berbangga hati, lantaran fanatisme publik di tanah air, terhadap sepak bola. Yang mampu menarik antusiasme klub-klub papan atas dunia untuk berkunjung, dan menggelar pertandingan pramusim. Klub papan atas Serie A Italia, AS Roma berkesempatan mengunjungi Indonesia, dan menggelar pertandingan eksibisi pada tanggal 25 Juli 2015 tahun lalu. Akan tetapi, sebelum Roma, banyak klub elit dunia yang pernah merasakan bagaimana atmosfer pendukung sepak bola di Indonesia. Bola.com, salah satu situs berkaitan sepak bola, telah menyusun 12 klub papan atas dunia, sebelum AS Roma, yang pernah menyambangi Indonesia, dan menggelar pertandingan persahabatan. Lalu, tim mana sajakah yang pernah berlaga di Indonesia? Berikut ulasannya. 1. PSV Eindhoven. Klub papan atas PSV Eindhoven pernah merasakan bertanding di Indonesia. Pada tahun 1971, PSV pertama kali menyambangi Indonesia dengan menggelar pertandingan melawan PSMS Medan, Persebaya Surabaya, dan Timnas Indonesia. PSV berhasil mengalahkan PSMS dengan skor 4-0 di Medan, mengalahkan Persebaya dengan skor 8-1 di Surabaya. Dan Timnas Indonesia, dengan skor 6-0 di Jakarta. Selanjutnya Terud Waiten kembali menyambangi Indonesia, pada tahun 1987. Ketika itu, Ruud Gullit dan kawan-kawan berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor telak 6-0 di Stadion Siliwangi Bandung. Setahun berselang, PSV kembali melakukan kunjungannya ke Indonesia. Pada kunjungan ketiga kalinya, PSV kembali mengalahkan Persib dengan skor 4-0 di Stadion Siliwangi. 2. Ajax Amsterdam. Juara Eredivisie sebanyak 33 kali tersebut pernah menyambangi Indonesia pada tahun 1975. Saat itu, tim kebanggaan ibu kota Belanda tersebut menggelar pertandingan segitiga bersama klub Premier League, Manchester United dan Indonesia Tamtama, atau All-Star bentukan Liga Galatama Indonesia. Ketika itu, pemegang 4 kali juara Liga Champions itu, berhasil mengalahkan Indonesia Tamtama dengan skor 4-1, di Jakarta pada 5 Juni 1975. Dan mengalahkan MU dengan skor 3-2, 2 hari sebelumnya. Selanjutnya, Ajax menggelar pertandingan melawan juara turnamen antar regional tahun 1974, PSSI Wilayah 1. Secara mengejutkan, De Jorden tumbang di tangan PSSI Wilayah 1, yang didominasi pemain PSMS Medan ketika itu, dengan skor 2-4, di Stadion Teladan, Medan, 7 Juni 1975. Kemudian, Ajax menggelar pertandingan melawan Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 9 Juni 1975. Ketika itu, Macan Kemayoran berhasil menahan imbang Ajax dengan skor 1-1. Di pertandingan terakhirnya, Ajax menantang Persebaya Surabaya di Stadion 10 November, Surabaya, 11 Juni 1975. Dalam pertandingan tersebut, De Godenzonen mampu mengalahkan Bajul Ijo dengan skor 3-2. Berselang 39 tahun kemudian, tepatnya pada bulan Mei 2014, Ajax Amsterdam kembali mengunjungi Indonesia. Saat itu, Ajax berhasil mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 3-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 11 Mei 2014. Selanjutnya,
Ajax Amsterdam menggelar pertandingan melawan Persib Bandung di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung, 15 Mei 2014. Ketika itu, Maung Bandung mampu menahan tim anak-anak asuhan Frank de Boer dengan skor 1-1. 3. Manchester United. Siapa sangka, klub papan atas Premier League, Manchester United pernah menyambangi Indonesia pada tahun 1975. Ketika itu, The Red Devils menggelar turnamen segitiga bersama Ajax Amsterdam dan Indonesia Tamtama, All-Star bentukan Liga Galatama Indonesia, di Jakarta. Ketika itu, The Red Devils kalah di tangan Ajax dengan skor 2-3, 3 Juni 1975. Melawan Indonesia Tamtama, Setan Merah harus puas dengan hasil imbang tanpa gol, 1 Juni 2015. Pada tahun 2009, Manchester United bersiap untuk kembali datang ke Indonesia. Namun sayang, Wayne Rooney dan kawan-kawan batal, karena serangan terorisme yang melanda hotel tempat para punggawa MU dijadwalkan menginap selama di Jakarta. 4. Arsenal. Klub papan atas Premier League Arsenal, untuk pertama kalinya menyambangi Indonesia pada tahun 1983. Ketika itu, The Gunners mampu mengalahkan klub VSP Medan, atau PSMS Medan, dengan skor 3-0, di Medan. Selanjutnya mengalahkan PSSI, Timnas SEA Games ketika itu, dengan skor telak 5-0, di Jakarta. Pada pertandingan terakhirnya, Arsenal harus mengakui ketangguhan juara Galatama, Niak Mitra di Stadion 10 November, Surabaya. The Gunners yang dilatih Terry Neil ketika itu, harus menyerah 0-2 dari Niak Mitra. 2 gol kemenangan Niak Mitra dicetak Fandi Ahmad dan Joko Malis. 30 tahun berselang, Arsenal kembali menyambangi Indonesia pada tahun 2013. Pada laga persahabatan tersebut, tim Meriam London mampu mencukur Indonesia dengan skor telak 7-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Gol kemenangan The Gunners ketika itu dicetak Theo Walcott, Chuba Akpom, 2 gol Oliver Giroud, Lukas Podolski, Christopher Olsson, dan Thomas Eisfeld. Ще одна атака, і ще може бути 1 гол. 5. AC Milan. Klub papan atas Serie A Italia, AC Milan, juga pernah merasakan bermain sepak bola melawan klub Liga Indonesia pada Mei 1994. Klub yang diarsiteki Fabio Capello, menggelar pertandingan melawan Persib Bandung. Pada laga tersebut, Zvonimir Boban dan kawan-kawan mampu mencukur Persib Bandung dengan skor 8-0. Namun sayang, para bintang rossoneri seperti Franco Baresi, Paolo Maldini, Marco van Basten, dan Ruud Gullit tak ikut serta bertanding di Indonesia. 6. Borussia Dortmund. Borussia Dortmund menjadi klub Bundesliga yang pertama kali mengunjungi Indonesia pada bulan Desember tahun 2007. Ketika itu, Dortmund menggelar pertandingan melawan Indonesia Selection. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno tersebut, Dortmund berhasil mengalahkan Indonesia Selection dengan skor 1-0 melalui gol yang dicetak Mladen Patrick. 7. Bayern Munchen. Klub papan atas Bundesliga Bayern Munchen pernah menyambangi Indonesia pada Mei 2008. Dalam kunjungannya tersebut, Di Rotten menggelar pertandingan melawan Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam duel itu, Oliver Kahn dan kawan-kawan mampu membungkam Timnas Indonesia dengan skor telak 5-1. 5 gol kemenangan The Bavarians dicetak Breno Borges, Victor Bob, Jens Claudraff dengan 2 gol, dan Toni Kroos. Sementara satu-satunya gol skuad Garuda dicetak Bambang Pamungkas.
8. LA Galaxy. Tidak hanya klub-klub benua Eropa, klub Major League Soccer, atau MLS, Amerika Serikat, LA Galaxy pernah menyambangi Indonesia pada bulan November 2011. LA Galaxy yang ketika itu diperkuat mantan bintang Manchester United dan Real Madrid, David Beckham, mampu mengalahkan Indonesia Selection dengan skor 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Gol tunggal kemenangan LA Galaxy dicetak Rob Bican pada menit ke-13. Selain pertandingan, ada hal yang menarik, yaitu winger timnas Indonesia U23 ketika itu, Andik Firmansyah berhasil bertukaran jersey dengan David Beckham usai pertandingan. 9. Inter Milan. Klub papan atas Serie A Italia, Inter Milan pernah merasakan merumput di Indonesia pada Mei 2012. Ketika itu, Nerazzurri menggelar pertandingan melawan timnas Indonesia. Dalam pertandingan tersebut, Javier Zanetti dan kawan-kawan berhasil mengalahkan timnas Indonesia PSSI atau Indonesia Selection dengan skor 4-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Gol kemenangan Inter Milan disumbangkan oleh Philippe Coutinho dan Gianpaolo Pazzini yang masing-masing mencetak 2 gol. Sementara 2 gol timnas Indonesia dicetak oleh Patrick Wanggai dan Yosua Pahabol. 10. Liverpool. Tereds juga pernah merasakan bertanding di Indonesia. Klub papan atas Premier League tersebut menggelar pertandingan melawan Indonesia pada hari Sabtu, 20 Juni 2013. Ketika itu, Steven Gerrard CS berhasil mengalahkan timnas Indonesia dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 2 gol kemenangan Tereds dicetak Philippe Coutinho dan Raheem Sterling. 11. Chelsea. The Blues pernah menyambangi Indonesia pada bulan Juli tahun 2013. John Terry CS menggelar pertandingan melawan tim Indonesia Selection BNI di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pada pertandingan tersebut, Chelsea berhasil mengalahkan Indonesia yang didominasi pemain timnas Indonesia dengan skor telak 8-1. Gol kemenangan Chelsea dicetak oleh Eden Hazard, 2 gol dari Ramirez, Dembaba, John Terry, 2 gol dari Romelu Lukaku, dan Bertrand Traore. Sementara gol Indonesia All Stars datang dari gol bunuh diri penggawa Chelsea, setelah Greg Nokolo berhasil melakukan aksi individu hingga ke dalam kotak penalti Chelsea. 12. Juventus. Klub papan atas dunia terakhir yang mengunjungi Indonesia adalah Juventus. Pada tahun 2014, juara Serie A Italia musim lalu tersebut menggelar pertandingan melawan Indonesia ESL All Stars. Pada pertandingan tersebut, Nyonya Tua berhasil mencukur Indonesia ESL All Stars dengan skor 8-1. Gol kemenangan Juve dicetak oleh Andrea Pirlo. Hat-trick dari Fernando Llorente, Giovinco, Kingsley Coman, Carlos Tevez dan Simeone Pepe. Sementara satu-satunya gol dari Indonesia ESL All Stars dicetak oleh Lupicic. Nah, itulah beberapa tim ternama yang pernah datang di Indonesia dalam pramusimnya. Bagi yang ingin mengetahui info sepak bola lainnya, ayo langsung saja kunjungi channel Daesan Football dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan jangan lupa like, komen, and share ke sosmed Anda.